Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan juga anugerah yang tidak putus-putusnya Allah curahkan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita sehat, nikmat aman, nikmat damai sentosa di negeri yang kita cintai ini, nikmat diberikan rezeki yang halal, mudah mencari nafkah gitu ya, nikmat diberikan petunjuk oleh Allah, hidup sekali kita diberikan kesempatan untuk bisa memeluk agama yang diridhoi olehnya, yaitu agama Islam. Cukuplah Islam menjadi nikmat terbesar bagi kita semua, ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita diberikan nikmat iman yang dengan keimanan ini bisa menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kekufuran dan juga kesesatan. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali lagi yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Sekali lagi Islam dan iman yang Allah berikan pada kita ini nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang harus kita ingat-ingat bersama. Tujuannya agar kita benar-benar hidup di dunia, apapun yang kurang dari hidup di dunia ini. Misalnya kita dilanda kekurangan ekonomi gitu ya, didera musibah seperti halnya yang kita alami sekarang ini, kita tetap bisa bergembira jamaah sekalian. Karena kita memiliki harapan yang sangat besar di akhirat. Allah bisa memberikan kita surga dan juga selamat dari neraka. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu istiqomah dan juga tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon selalu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa selalu tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita akan bahas tema yang penting juga, tema yang masih berkenaan dengan waktu sholat, masih berkaitan dengan waktu sholat. Kita tahu bahwasanya waktu sholat ini sangat penting. Kita tahu bahwasanya sholat itu memiliki waktunya masing-masing, dan ini menunjukkan bahwasanya kita hidup di dalam dunia ini harus tertib. Tidak hanya tertib dalam urusan dunia, tapi yang paling utama adalah kita tertib dalam masalah hak Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah ibadah itu tadi. Dan di antara ibadah yang paling utama, bahkan ini adalah yang paling utama jemaah sekalian setelah kita bertauhid pada Allah, yaitu salat. Nah, salat itu sudah Allah tentukan waktunya seperti yang kita bahas kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah." Sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ketika salat sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh ditunaikan sebelum datangnya waktu dan juga tidak boleh ditunaikan ya setelah waktunya hilang gitu ya, setelah waktunya habis gitu. Jadi tidak boleh sebelum dan setelahnya. Jadi seperti itu. Nah, apabila seseorang melaksanakan salat sebelum datangnya waktu, semua ulama sepakat salatnya tidak sah dan dia berkewajiban untuk mengulang. Dan apabila seseorang melaksanakan waktu setelah waktunya berakhir ya mas sekalian, maka hukum salatnya sah menurut mayoritas ulama. Dan menurut mayoritas ulama 4 mazhab, dia tetap diwajibkan untuk mengqadha'nya ya mas sekalian. Jadi seperti itu keadaan. Dan ini menunjukkan ya mas sekalian, waktu itu sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasannya orang yang tidak bisa menjaga waktu salat, dia termasuk orang yang terancam neraka. Ini adalah termasuk orang yang salat namun ternyata masih bisa masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin."
maka celakalah, alias neraka maksudnya. Wail itu adalah wadin fi jahannam, yaitu suatu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Maksudnya adalah ancaman neraka bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang diancam neraka? Orang sholat yang diancam neraka adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Makna lalai ini menurut tafsiran dari sebagian ulama adalah, ya, ada yang menafsirkan maknanya mereka sholat dalam keadaan riya, ya, sholat dalam keadaan riya. Nah, kemudian sahabat Nabi yang lain yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ini maknanya adalah yuakhiruna sholata an waqtiha. Maksudnya mereka melaksanakan sholat dalam keadaan sudah diakhirkan waktunya, alias mereka melakukan sholat dalam keadaan sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya tapi mereka tetap melakukannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk orang kalau melakukan sholat sudah habis baru dia melakukan sholat itu dengan mungkin prasangka dari dia, yang penting saya melakukannya, nggak meninggalkannya, maka dia tetap diancam neraka jamaah sekalian berdasarkan firman Allah itu. Jadi intinya, dan mungkin kalau ditanya, kalau dia tetap melakukannya dan tetap diancam neraka, sholatnya sah atau tidak? Menurut mayoritas ulama, sholatnya sah. Seandainya dia belum melakukannya juga, dia dituntut untuk melakukannya jamaah sekalian. Ini menurut mayoritas ulama, yang ini adalah pendapat yang hati-hati ya, seperti itu. Nah, menurut mayoritas ulama jamaah sekalian, kalau ada orang nggak sholat sebulan, ya contohnya nggak sholat sebulan gitu ya, maka dia diwajibkan setelah dia taubat pada Allah untuk melaksanakan sholat tersebut selama sebulan. Jadi sholat yang selama sebulan itu dia wajib qadha, dan mengqadha tetap tidak menggugurkan dosa besar yang ada pada diri dia. Jadi konsekuensinya setelah dia qadha, dia harus taubat dengan taubatan nasuha. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Namun ternyata manusia tidaklah mengalami satu kondisi, satu keadaan dalam kehidupannya jamaah sekalian. Terkadang dia mengalami kondisi-kondisi yang mengharuskan atau memaksa dia, atau dia terdesak untuk melakukan sholat di luar waktu. Artinya sholatnya sudah habis, dia baru bisa melaksanakannya. Dan agama kita jamaah sekalian adalah agama yang ringan, mudah ya. Nah, artinya ketika dalam keadaan kondisi tertentu yang mengharuskan dia melakukan sholat, maka syariat kita memberikan keringanan. Artinya syariat kita menjadikan itu sebagai uzur yang pelakunya tidak dikenakan dosa atau tidak dihukum apa-apa, tapi dia hanya diwajibkan untuk melakukannya saja. Jadi tidak dianggap dosa dan tetap dianggap sama seperti orang yang melakukan sholat pada waktunya atau tepat waktu. Baik, di pertemuan ini jamaah sekalian kita akan membahas tentang al-a'dzar li ta'khirus sholati an waqtiha, yaitu uzur-uzur diperbolehkan menunda sholat dari waktunya. Jadi kita sudah tahu hukum asalnya sholat gak boleh ditunda jamaah sekalian. Namun terkadang kita mengalami uzur-uzur atau kondisi-kondisi kita boleh mengakhirkan sholat. Taib. Uzur yang pertama dan kedua jamaah sekalian. Kenapa pertama dan kedua langsung? Ya karena uzur pertama dan kedua itu termaktub di dalam satu hadis yang mulia. Makanya uzur yang pertama dan kedua adalah an-naumu wan nisyan. Uzur yang pertama dan kedua yaitu adalah tidur atau ketiduran maksudnya ya. Ketiduran dan juga lupa. Ini adalah diantara uzur yang seseorang boleh atau tidak berdosa apabila dia menunda sholat ya jamaah sekalian. Oleh karena itu siapa saja yang ketiduran sehingga meninggalkan sholat sampai habis waktunya, atau dia lupa ya. Namanya orang lupa nggak ingat jamaah sekalian ya, maka dia termasuk ma'zur. Ma'zur itu adalah orang yang terkena uzur syar'i ya, dan dia diwajibkan untuk qadha salat tersebut, melakukan salat tersebut ketika dia sudah bangun atau sudah ingat, berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari ya, dan juga lainnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa sholat jemaah sekalian. Orang terkadang disibukkan dunia lupa sholat ya, maka hendaklah atau maka supaya dia melakukan sholat tersebut ketika dia telah ingat. Tidak ada kafarah bagi dia melainkan hanya itu saja. Jadi dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, tidak diwajibkan untuk membaca istighfar atau tahlil, tidak ada jemaah sekalian. Jadi kafarah dia adalah hanya itu tadi, yaitu mengqadha salatnya. Jadi melaksanakan salat tersebut.
Kalau dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasai jamaah sekalian, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Jadi barang siapa yang ketiduran dari salat atau dia lupa, maka supaya dia melakukan salat tersebut ketika dia telah mengingatnya. Kalau ketiduran ya ketika telah bangun dari tidur. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan beliau pernah kesiangan salat subuh jamaah sekalian. Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya pernah meriwayatkan ya. Jadi meriwayatkan dari sahabat Nabi bahwasanya diceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran. Jadi berangkat dalam safar gitu jamaah sekalian, dalam keadaan safar gitu ya. Beliau ketiduran. Jadi berhenti atau beristirahat di suatu tempat di waktu malam gitu jamaah sekalian, bersama dengan sahabat Nabi yang lain. Jadi safarnya Nabi itu kalau nggak jihad ya perang atau haji ya jamaah sekalian. Yang paling banyak adalah jihad ya tentunya. Nah dalam keadaan safar itu jamaah sekalian Nabi berdiam di suatu tempat dan istirahat. Namun Nabi adalah orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin salat atau tidurnya itu melalaikan salat subuhnya. Akhirnya beliau menawarkan kepada sahabat siapa yang bisa menjaga waktu salat kita. Kemudian Bilal bin Rabah menyanggupinya jamaah sekalian. Nah, saat itu Bilal menjaga waktu salat tapi dalam keadaan tidur. Dalam keadaan duduk bersandar menghadap tempat terbitnya fajar, ufuk timur gitu ya, tempat terbitnya fajar. Ya kita tahu bagaimana orang yang menunggu dalam keadaan tidur plus senderan. Akhirnya Bilal pun ketiduran jamaah sekalian. Akhirnya pas datang waktu subuh nggak ada yang bangun sama sekali. Sampai matahari hampir terbit juga nggak bangun. Matahari terbit pun nggak bangun, melainkan ketika matahari sudah agak tinggi dan panasnya itu menerpa kulit dan juga tubuh para sahabat yang lain. Akhirnya sahabat Nabi bangun, yang pertama bangun saat itu adalah Umar bin Khattab dan beliau membaca takbir. Dan takbirnya itu didengar oleh sahabat Nabi yang lain, akhirnya terbangun semuanya. Dan kalau sudah seperti itu ya mas kalian, para sahabat Nabi itu panik. Paniknya sahabat seperti itu ya. Dikarenakan mereka termasuk orang yang memang nggak biasa sholat subuh kesiangan. Takut mereka ya meninggalkan kewajiban begitu. Akhirnya mereka panik. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi naumin tafrid. Jadi tidak ada atau tidak dianggap lalai, ya tidak dianggap kelalaian di dalam tidur. Jadi kalau seorang sedang tidur itu tidak dianggap lalai. Innamat tafridu 'ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Sesungguhnya yang dikatakan lalai itu adalah seseorang yang belum melaksanakan salat sampai datang waktu salat yang lain. Nah, gitu ya. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Jadi yang lalai itu adalah orang yang enggak tidur kemudian belum melakukan salat sampai datang waktu salat yang lain. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka siapa saja yang mengalami demikian supaya dia melaksanakan salat tersebut ketika telah bangun. Ya, ketika sudah bangun. Fa idza kana minal ghadi falyusalliha 'inda waqtiha. Nah, keesokan harinya maka supaya dia melaksanakan salat tersebut tepat waktu. Ya, gitu ya. Jadi uzur, namanya uzur itu tidak selalu jemaah sekalian ya. Ya, kalau selalu itu berarti adalah tafrid atau kelalaian. Jadi inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzur yang pertama dan kedua yaitu apa? Ya, an-naumu wan nisyan, yaitu ketiduran dan juga lupa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang ketiga ya, maaf. Yang ketiga uzur yang ketiga, seseorang tidak dianggap berdosa apabila melakukan sholat di waktu sholat yang lain, yaitu al-ikrah, yaitu keadaan terpaksa atau dipaksa. Jadi ikrah itu keadaan dipaksa. Jadi faman ukriha ala tarkis sholat, siapa saja yang dipaksa oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan sholat, nggak boleh sholat. Begitu juga dia dilarang untuk berisyarat saat sholat. Karena kita tahu jamaah sekalian, ketika kita dilarang untuk sholat namun masih mampu untuk berisyarat sholat, contohnya berisyarat dengan tangan kita mungkin diikat, tapi tangan kita bisa ya jamaah sekalian, tangan kita bisa, atau mungkin tangan juga diikat tapi kepala kita bisa berisyarat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi begitu bisa isyarat dengan mata juga gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita wajib melakukannya.
Namun berisyarat sholat pun dilarang jamaah sekalian. Karena mereka akan meneliti, "Lah kamu ngapain ini berisyarat? Kamu nggak boleh, kalau kamu melakukannya kamu akan ditembak, dor gitu ya." Nah, berarti terpaksa jamaah sekalian. Jadi dipaksa untuk meninggalkan sholat, ya, atau dipaksa pula atau dilarang pula untuk berisyarat. Atau jamaah sekalian, ya, dia termasuk orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sholat. Jadi bertentangan dengan sholat, maka hukumnya dia ma'dzur. Apa maknanya jamaah sekalian? Dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sholat. Ya pas lagi sholat dia dipaksa untuk makan, ya batal jamaah sekalian, gitu ya, batal sampai habis waktunya. Maka hukumnya dia adalah ma'dzur jamaah sekalian. Dia termasuk orang yang terkena uzur, dan dia tetap diwajibkan untuk mengqadha sholat tersebut ketika uzurnya sudah hilang. Orang kafir sudah nggak ada, dia sudah dilepaskan dari ikatannya misalnya, maka ya sudah dia lakukan sholat tersebut ya. Sekali lagi dia lakukan sholat tersebut ya, seperti itu. Atau paling tidak ya, ketika dia mungkin bisa diperkenankan untuk ima itu maknanya adalah berisyarat, mungkin masih disiksa gitu ya, masih diikat oleh orang kafir, maka dalam keadaan begitu tetap dia melakukan sholat itu. Walaupun dia melakukan sholat, beberapa sholat ditinggalkan, jadi sampai mungkin berhari-hari nggak sholat, nggak masalah, nggak dosa dalam keadaan demikian. Sampai mungkin mohon maaf, ya bisa jadi dia dibunuh gitu ya, karena dia adalah muslim, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Dia tetap mati dalam keadaan sholat, karena dia mati dalam keadaan mempertahankan agamanya. Dia bukan termasuk orang yang mati su'ul khotimah karena meninggalkan sholat, bukan. Tapi dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan insya Allah mati syahid karena mempertahankan agamanya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Karena ini bisa jadi dialami oleh orang bahkan di negeri bukan di negeri ya, bahkan di zaman kita sekarang ini. Seperti mungkin saudara kita yang ada di Rohingya misalnya gitu ya, atau saudara kita yang ada di Xinjiang, provinsi Xinjiang di Cina gitu ya. Saudara kita muslim dilarang untuk sholat, maka saat itu dia diperbolehkan untuk menunda sholat. Sampai kapan? Sampai masa masa penjajahan atau masa tersiksa oleh orang-orang kafir itu hilang. Jadi demikian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi dia dalam keadaan demikian itu harus ya. Intinya kalau dia dipaksa untuk meninggalkan sholat, kemudian dilarang juga untuk berisyarat. Namun kalau dia tetap bisa berisyarat jamaah sekalian, dia tetap wajib berisyarat. Dan salat dia saat itu sah dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi salat nanti ya. Jadi demikian. Kemudian uzur yang keempat, seseorang boleh menunda salat dari waktunya, yaitu al-jam'u bainas salataini liman yajuzu lahul jam'u. Jadi uzur yang keempat adalah uzur menjamak di antara dua salat bagi orang yang diperbolehkan untuk menjamak salat. Jadi menjamak salat di antara dua salat, menjamak di antara dua salat bagi orang yang diperbolehkan untuk menjamaknya. Jadi bagi orang ya mas sekalian yang diperbolehkan untuk menjamak salat, maka bagi dia untuk mengakhirkan salat dari waktunya boleh, nggak masalah. Jadi begitu. Contohnya dia dalam keadaan diperbolehkan untuk menjamak salat saat safar. Saat safar ya. Dia saat itu dia ingin melakukan salat zuhur di waktu asar, maka jawabannya boleh jamaah sekalian. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nah, kalau sudah demikian itu sebenarnya bagi dia jamaah sekalian, sebenarnya kelihatannya dia menunda salat. Kelihatannya dia melakukan salat zuhur sudah pada waktu asar. Namun itu memang secara surahnya, secara bentuknya, secara lahiriahnya memang demikian. Nah, dalam keadaan begitu hukumnya tidak mengapa jamaah sekalian, boleh-boleh saja. Namun secara hukum jamaah sekalian, secara hukum kalau orang yang diperbolehkan untuk menjamak salat, maka salat yang pertama, waktu salat yang kedua adalah waktu salat pertama juga. Begitu juga waktu salat pertama merupakan waktu untuk salat yang kedua. Artinya, insya Allah antum sudah memahaminya. Jadi artinya kalau ada orang melakukan sholat zuhur di waktu asar, maka kita katakan waktu asar itu juga waktu zuhur dan waktu asar. Begitu juga bagi orang yang ingin melakukan jamak takdim di waktu zuhur. Dia ingin melakukan sholat asar, ya, melakukan sholat asar di waktu zuhur,
maka kita katakan waktu zuhur ini juga waktu asar juga. Tidak hanya waktu zuhur tapi waktu asar pula, karena ini dalam keadaan jamak. Jadi seperti itu. Insya Allah bisa difahami ya dalam hal ini. Dan mungkin ada yang bertanya, uzur boleh menjamak sholat itu apa saja? Nah, supaya kita bisa mengetahui bahwasannya seseorang boleh menjamak sholat. Jadi perlu diingat ya mas kalian, kalau disebut jamak itu tidak mengharuskan qashar, karena ada kondisi-kondisi yang bukan safar ya, seseorang boleh menjamak sholatnya. Ingat, makna jamak itu adalah melakukan sholat dalam satu waktu, menghimpun dua sholat dalam satu waktu, itu maknanya ya gitu ya. Jadi tidak harus qashar atau tidak harus safar, karena terkadang seseorang menjamak sholat tapi tidak boleh dia safar, atau terkadang dia melakukan sholat qashar. Sholat qashar maksudnya meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2. Dia melakukan sholat qashar tapi dia tidak melakukan jamak, nggak masalah. Soal contohnya dia termasuk musafir gitu ya, dia melakukan sholat zuhur 2 rakaat, pergi lagi, nanti pas azan asar dia berhenti lagi di masjid, dia melakukan sholat 2 rakaat lagi, nggak masalah ya mas kalian. Jadi tidak harus menjamak sholat. Jadi tidak ada kelaziman orang yang qashar harus jamak, orang yang jamak harus qashar, nggak begitu. Nah gitu ya. Tadi kita sudah tahu ya mas kalian jawabannya, bahwasannya salah satu atau diantara uzur seseorang boleh menjamak salat adalah safar. Jadi kalau kita safar jamaah sekalian, maka saat itu kita boleh menjamak salat. Menjamak salat ya. Ya, salat zuhur boleh dilakukan di waktu asar, makanya disebut jamak takhir. Boleh juga salat asar dilakukan bersama di waktu zuhur. Itu disebut jamak takdim. Begitu juga maghrib dengan isya seperti itu. Adapun salat subuh tidak bisa dijamak dengan manapun gitu ya. Harus dilakukan di waktunya. Itu yang pertama. Mungkin ada yang tanya lagi, apa makna safar itu? Ya gitu ya. Ya nggak masalah. Kita jawab. Makna safar itu adalah perjalanan jauh yang menempuh jarak perjalanan minimal 80-an kilo. Ya kita katakan 80 kilo lah gitu ya. 80 kilo. Jadi kalau seseorang menempuh jarak perjalanan ya dengan apapun, jalan kaki kayak, mau dengan kendaraan kayak, atau dengan pesawat kayak gitu ya, maka dia disebut safar jamaah sekalian. Yang penting kalau sudah melampaui jarak perjalanan 80 kilo dalam satu perjalanan saja, tidak pulang balik ya mas, tidak. Contohnya sini dari ke 80 kilo itu mana? Ya mungkin sini ke Cianjur misalnya, gitu ya. Sini ke Cianjur itu 80-an kilo aja misalnya gitu ya. Jadi tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik berarti sini ke satu tempat yang jaraknya 40 kilo atau 45 kilo, kalau bolak-balik 90 kilo. Enggak begitu. Itu pendek ya mas kalian. Dan saat itu dia tidak boleh atau tidak dikatakan sebagai musafir atau bukan safar. Ya seperti itu. Jadi maksudnya adalah dalam keadaan satu kali perjalanan saja. Misalnya 80 kilo satu kali perjalanan, berarti kalau bolak-balik 160 gitu ya, 160. Yang pertama safar jamaah sekalian. Uzur yang kedua, uzur yang kedua apa tadi? Penyebab jamak yang lain. Jadi uzur boleh menjamak yang lain adalah sakit jamaah sekalian. Jadi orang yang sakit jamaah sekalian, jadi maaf ya, untuk orang musafir, jadi dia diperbolehkan untuk menjamak plus qashar. Nah qashar ini hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi dia. Adapun menjamak hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ini maka kembali lagi ke safar gitu ya, ke musafir. Jadi demikian. Kemudian selain safar jamaah sekalian, selain safar maka tidak boleh mendapatkan kemurahan qashar ya. Salatnya tetap harus sempurna. Jadi qashar itu hanya kemurahan bagi musafir saja. Kemudian uzur yang kedua boleh menjamak salat adalah sakit. Jadi sakit yang berat apabila dia melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Ya, ke masjid nggak bisa, melakukan sholat bolak-balik wudhu ke kamar mandi itu berat. Nah dalam keadaan begitu ya sudah, dia jarang-jarang aja ke kamar mandi, jarang-jarang saja wudhu, barangkali dia mungkin kena air juga nggak. Sering kena air maksud saya itu nggak enak badan gitu ya. Dalam keadaan demikian dia boleh melakukan jamak. Itu uzur yang kedua ya mas sekalian. Misalnya orang yang sakit bisa bangun dia jamaah sekalian, atau bisa, tapi dia selalu bolak-balik itu berat
dalam keadaan begitu datanglah kemurahan, keringanan dari syariat kita untuk boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Artinya boleh dia melakukan jamak takdim, itu melakukan sholat asar juga dengan sholat zuhur 4 rakaat salam. Boleh juga melakukan jamak takhir, melakukan sholat zuhur bersama dengan sholat asar di waktu asar. Ya, 4 rakaat salam. Jadi demikian. Tapi nggak boleh sekali lagi nggak boleh diringkas, dikosor jadi 2 gitu, nggak bisa jamaah sekalian. Kemudian uzur yang lain seseorang boleh menjamak sholat adalah ketika dia dalam keadaan khauf, ya, ketika dia dalam keadaan khauf, yaitu dalam keadaan khawatir terhadap musuh, khawatir terhadap apa saja ya mas sekalian, khawatir terhadap apa saja dia diperbolehkan untuk menjamak sholat. Contohnya khawatir terhadap binatang buas karena dia berada di hutan, boleh menjamak sholat. Karena ketika dalam keadaan sholat kita dalam keadaan tidak memperhatikan kanan dan kiri kita, ya sudah waktunya dipersempit saja, ya sudah kita lakukan sholat zuhur bersama dengan asar gitu ya, di satu waktu. Kemudian uzur yang lain seseorang boleh menjamak sholat adalah karena jadi ada tadi apa, safar, kemudian apa tadi, sakit gitu ya, kemudian apa lagi, apa, khauf. Kemudian uzur yang lain adalah matar, yaitu hujan jamaah sekalian. Uzur yang keempat boleh menjamak salat adalah matar, yaitu turunnya hujan. Ya, turunnya hujan. Turun hujan itu bisa membolehkan kita menjamak salat jamaah sekalian. Contoh, turun hujan di waktu zuhur. Turun hujan di waktu zuhur. Maka dalam keadaan demikian itu boleh kita menjamak salat saat itu. Ya, seperti itu. Contohnya pas lagi zuhur turun hujan jamaah sekalian, sudah dalam keadaan demikian diperbolehkan untuk menjamak sholat. Tapi itu bagi orang, tapi kalau yang mengalami apa jamaah sekalian, dalam mengalami berat. Soalnya kalau hujan bolak-balik nanti waktu asar balik lagi gitu ya, maka itu dalam keadaan berat. Nah, kalau sudah demikian itu diperbolehkan melakukan sholat asar juga pada waktu zuhur itu. Begitu juga boleh melakukan sholat isya di waktu maghrib, ya seperti itu. Nah, perlu diingat untuk jamak saat turunnya hujan itu hanya boleh jamak takdim, boleh jamak takdim saja. Jadi artinya hanya boleh melakukan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Tapi kalau jamak takhir nggak boleh ya mas sekalian. Contohnya gini, pas waktu zuhur hujan, aduh ntar deh, alhamdulillah hujan, syukur pada Allah atas nikmat dan juga rahmatnya bisa turun hujan. Nah, terdapat kemurahan juga, ntar deh kita sholatnya sholat zuhur di waktu asar aja. Ini nggak boleh jamaah sekalian. Alasannya apa? Jadi karena dia mungkin beralasan kan boleh jamak, ya dalam keadaan demikian ini nggak boleh jamak. Maksudnya nggak boleh jamak takhir, karena diperkirakan, bisa jadi diperkirakan nanti hujannya berhenti sebelum asar. Ya apa tidak? Gitu. Kalau hujannya berhenti sebelum asar, maka yang terjadi kita sudah mengeluarkan sholat dari waktunya. Yaitu sudah mengeluarkan sholat zuhur dari waktunya. Nah, karena khawatir hujan itu reda sebelum asar, maka ya sudah, kalau ingin melakukan jamak, maka lakukanlah jamak taqdim, bukan jamak takhir. Jadi seperti itu. Kemudian uzur yang lain boleh menjamak sholat. Uzur berapa nih? Kelima ya, yaitu al-masyaqqah ya mas kalian. Al-masyaqqah itu dalam keadaan berat, repot gitu ya. Itu insya Allah termasuk uzur yang kata para ulama, termasuk uzur yang boleh menjamak sholat ya, seperti itu. Berat. Contohnya seorang perempuan yang mengalami istihadah ya mas kalian. Ya, seorang perempuan yang mengalami istihadah. Istihadah itu keluar darah terus-terusan, sehingga dia mengalami apa? Mengalami kondisi najis terus, keluar darah terus, bukan haid ya mas kalian. Itu bukan haid, tapi itu adalah darah penyakit. Ya, kata Nabi SAW, raqdatun min raqadatis syaitan. Jadi ada urat atau otot yang ada di dalam rahimnya perempuan tersebut yang ditendang oleh setan gitu ya, sehingga otot tersebut mengeluarkan darah. Ini kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, dalam keadaan begitu dia keluar darah terus, penyakit terus. Nah, dalam keadaan begitu dia terus najis dan terus nggak suci ya mas, batal terus gitu ya. Walaupun dia dalam keadaan punya wudhu, nanti keluar lagi batal lagi. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, salah satu uzur yang diberikan
oleh syariat kita kepada perempuan yang mengalami uzur istihadah, itu dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ya, contohnya dia pas habis sholat zuhur, pas lagi sholat zuhur dia wudhu. Syukur-syukur bisa mandi itu lebih baik, setiap sholat itu mandi gitu ya. Nah habis itu dia melakukan sholat zuhur 4, asar 4 di waktu zuhur. Boleh juga diakhirkan ya, sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar. Jadi demikian. Begitu juga maghrib dan isya. Termasuk repot di zaman kita sekarang ini jamaah sekalian adalah repot karena macet. Repot karena macet gitu ya. Itu juga termasuk uzur memperbolehkan, atau dia uzur yang menyebabkan kita diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ini adalah permasalahan masa kini yang dibahas oleh ulama jamaah sekalian. Jadi macet yang menyebabkan orang, waduh kalau udah macet itu gimana? Nggak bisa ke kanan dan ke kiri, nggak bisa kemana, minggirnya nggak bisa. Minggirnya nggak bisa jamaah sekalian untuk sholat, nggak bisa. Nah dalam keadaan seperti itu terpaksa dia diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Tapi ingat ya mas kalian, sholat yang bisa dijamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa asar itu dengan maghrib. Kalau itu dilakukan karena uzur macet, macet gitu ya, dan juga lainnya, maka saat itu dia sudah dosa besar. Dia sudah mengakhirkan sholat asar dari waktunya. Jadi demikian, menjadi tidak ada alasan. Nah terus apa kalau sudah mengalami demikian? Sudah sholat di mobil saja gitu. Tapi dalam keadaan kondisi yang lain, maka saat itu boleh melakukan sholat asar setelah sampai tujuan. Jadi demikian. Kemudian itulah tentang masalah uzur. Yang keempat, boleh menunda sholat ya dari waktunya. Uzur yang kelima jamaah sekalian. Uzur yang kelima diperbolehkan juga atau tidak berdosa bagi kita untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, itu adalah syiddatul khauf, yaitu mengalami rasa takut yang sangat mencekam gitu ya. Sekiranya seseorang tidak bisa melakukan sholat sesuai dengan aturannya, sesuai dengan rukunnya, tidak bisa melakukan sholat itu jamaah sekalian dengan aturan sesungguhnya, gerakannya sulit dilakukan dengan sesungguhnya. Begitu juga hatinya sulit dilakukan. So, hati itu nggak bisa, karena seandainya sholat pun, nggak bisa kepikiran sama sekali sholat. Itu kalau dalam keadaan rasa takut yang sangat jamaah sekalian. Maka ketika itu jamaah sekalian diperbolehkan bagi dia untuk melakukan sholat di akhir waktu. Maksudnya menunda sholat sampai datang waktu yang lain gitu ya. Sekali lagi, kalau dia melakukan sholat dalam keadaan itu, contohnya dalam kecamuk perang gitu ya, maka dia tidak bisa menyadari apa yang dia lakukan dan dia katakan itu. Nggak tahu sih sedang melakukan apa, sedang membaca apa gitu ya. Terkhusus sekali lagi ketika telah berkecamuk perang, telah berkecamuk perang, sudah bertemu antara orang kafir dengan orang mukmin gitu ya, orang muslim, maka sekali lagi dalam keadaan demikian ya, seorang boleh menunda sholat. Jadi sekali lagi boleh menunda sholat. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu juga pernah melakukan pas lagi perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang Ahzab gitu ya. Saat Madinah itu dikepung oleh kelompok-kelompok suku-suku Arab yang kafir, berbeda-beda suku gitu ya. Pokoknya suku Arab, gak cuma suku Quraisy saja Pak. Jadi semua suku Arab yang kafir itu, yang musyrik itu, semuanya bekerja sama untuk bisa memusnahkan Nabi dan para sahabat di Madinah. Nah ternyata setelah sampai Madinah, mereka nggak bisa masuk Madinah karena saat itu Madinah sedang dikelilingi. Madinah itu sedang dikelilingi dengan apa? Dengan Khandaq, yaitu dengan parit besar. Jadi kuda juga nggak bisa lewat, orang lewat pun nggak bisa aja mas. Nah, akhirnya mereka hanya memanah-manah saja di situ. Orang muslim dan orang kafir hanya saling manah, tapi tidak bisa saling bertemu gitu. Nah dalam keadaan demikian jemaah sekalian ya orang muslim tahu bahwasanya mereka tidak bisa masuk. Tapi apakah mereka santai-santai nggak menjaga Madinah? Tetap dijaga jemaah sekalian. Tetap dijaga. Ketika mereka melihat orang kafir itu bertindak, langsung dipanahin cucu gitu ya. Dipanahin gitu. Nah seperti itu jemaah sekalian. Kuda pun nggak bisa, orang lewat pun nggak bisa jemaah sekalian. Pokoknya dijaga, khawatir kalau ada yang masuk ke bawah parit besar itu, mereka naik, akhirnya dalam keadaan begitu mereka menjaga.
Dan dalam keadaan begitu jamaah sekalian, orang-orang beriman saat itu dalam keadaan panik yang nggak ketulungan jamaah sekalian, panik yang nggak karuan, karena khawatir orang kafir berhasil merangsek masuk ke Madinah, dan saat itu habislah umat Islam, Nabi dan para sahabat. Nah dalam keadaan begitu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dan para sahabat nggak bisa melakukan sholat, bahkan sholat zuhur asar itu mereka lakukan di waktu maghrib, karena nggak mungkin melakukannya gitu ya. Nah dalam keadaan begitu ini termasuk uzur yang diperbolehkan, ya, uzur yang diperbolehkan untuk menunda sholat. Misalnya contoh yang lain lagi, ini misalnya contohnya ya mas sekalian, dalam keadaan seorang sedang berburu di hutan, dia sedang dikejar-kejar hewan buas gitu ya, ketakutan datang waktu sholat, dan dia sudah tahu dia nggak bisa melakukan sholat itu karena sedang panik, dia sedang bersembunyi atau lari gitu ya. Maka dalam keadaan gitu dia diperbolehkan untuk menunda sholat sampai uzur itu hilang, karena dia kalau melakukan sholat pun nggak bisa Pak. Jadi saat itu yang diutamakan bagi dia adalah untuk menyelamatkan nyawa. Ingat ya mas sekalian, inilah menunjukkan bahwasannya agama kita itu tidak kaku ya mas sekalian. Wajib ibadah iya, tapi dalam keadaan nyawa terancam, jadi harus memilih nyawa terancam atau melakukan ibadah, dan dua-duanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Maka syariat kita itu benar-benar memilih, ya sudah, selamatkan nyawa dulu, karena nyawa kalau sudah terselamatkan maka ibadah bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi tidak, ya syariat kita kaku ya mas. Ini adalah disebut syariat kita menimbang antara maslahat dan madarat dalam setiap ininya. Jadi tidak syariat kita memerintahkan kita untuk mati konyol gitu ya jamaah sekalian, tidak demikian. Dan begitu juga saat wabah itu, maka orang yang berilmu jamaah sekalian adalah orang yang bisa menimbang-nimbang antara maslahat dan madarat. Ini kalau saya datang ke masjid ini memang pahala besar, tapi saya bisa kena corona ini misalnya gitu ya, saya bisa kena corona, bisa kena wabah, dan dekat saat itu saya bisa cepat meninggal. Nah dalam keadaan begitu syariat kita memperbolehkan dia sholat di rumah, bahkan bisa wajib hukumnya sholat di rumah jamaah sekalian. Bisa wajib secara syar'i, ditambah lagi wajib kalau pemerintah kita sudah menetapkannya. Jadi demikian. Nah yang tidak berilmu ngeyel jamaah sekalian. Jadi orang yang tidak berilmu itu ngeyel. Taunya dia wajibnya sholat di masjid, itu di masjid. Masjid nggak boleh ditutup. Taunya begitu jamaah sekalian. Itu orang-orang yang tidak berilmu begitu. Atau ilmunya setengah-setengah begitu. Bisanya ngeyel saja jamaah sekalian ya. Bisanya ngeyel saja. Pokoknya harus ke masjid, harus sholat Jumat, harus kajian ya, dan sebagainya. Ya dalam keadaan begitu, kalau orang yang berilmu itu bisa adalah orang yang bisa menimbang-nimbang. Syariat kita adalah syariat yang menimbang maslahat dan madarat. Ketika seseorang bisa mendapatkan maslahat tapi madaratnya lebih besar, maka syariat kita melarangnya. Jadi makanya di sini ada kaidah ya mas sekalian, dalam syariat kita darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Jadi menolak bahaya, menolak kerugian itu diutamakan, dikedepankan, atau lebih utama dibandingkan mendapatkan maslahat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Belum azan ya? Oh belum. Baik, sudah selesai. Jadi ada 5 uzur. Seseorang boleh menunda sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Uzur pertama apa coba tadi? Uzurnya adalah an-naumu wan nisyan, itu ketiduran dan lupa gitu ya. Uzur ketiga apa Pak? Apa? Uzur ketiga? Ada yang ingat? Sakit? Menjamak gitu ya? Ya baik. Uzur ketiga adalah menjamak gitu. Uzur ketiga menjamak di antara 2 salat bagi yang diperbolehkan untuk menjamak. Uzur keempat adalah ikrah. Ikrah itu adalah dipaksa. Dipaksa untuk meninggalkan sholat maksudnya, oleh orang kafir maksudnya. Ya gitu ya. Kemudian uzur yang terakhir, yang kelima adalah syiddatul khauf, yaitu rasa takut yang sangat, atau rasa takut yang sangat sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian itu yang bahasan yang ketiga aja mas sekalian ya, tentang masalah waktu. Kemudian poin yang keempat ya mas sekalian, poin yang keempat masih berkenaan dengan waktu, karena pembahasan fikih waktu sholat itu panjang. Inilah pembahasan fikih ya jamaah sekalian. Kalau kita membahas ilmu fikih ya begini ya, itu penting sekali ya, penting, tapi jarang yang mau belajar,
Kenapa bahasan ini memang membosankan jamaah sekalian? Tapi perlu diingat, perlu diingat. Ternyata ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah waktu itu sangat penting. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.